Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Al-Quran memberikan Allah. keagungan dan keberkahan kepada orang lain, kepada selainnya, kepada tempat, kepada zaman, di mana Al-Quran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Nas'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqana ila ma yuhibbu wa yardah wa an yu'allimana min ladunhu 'ilman nafi'a wa an yanfa'ana bima 'allamana. Innahu ni'mal maula wa ni'man nasir wa ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Jamaah subuh yarhamkumullah, para pendengar melalui siaran Radio Republik Indonesia, Radio Baitur Rahman, Serambi FM. Semoga Allah merahmati kita semua dengan masuknya bulan suci Ramadan dan keikutsertaan kita di dalam rangkaian ibadah yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan maupun ibadah-ibadah umum lainnya yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita maupun dianjurkan di dalam agama kita. Puji syukur pada Allah atas nikmat ini semua. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian. Jemaah rahimakumullah, bulan puasa adalah bulan yang sangat mulia lagi agung. Disebutkan oleh Rasulullah, ayyuhan nas qad ja'akum syahrun mubarak. Ada riwayat qad ja'akum syahrun 'azimun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang sangat agung, lagi dipenuhi dengan keberkahan. Di sini kalau kita lihat, bulan Ramadan itu memiliki keberkahan. Apa itu berkah? Dawamul khair al-ilahi fi syai'in minal asya. Adanya kebajikan ilahi pada sesuatu, dan itu terus dia akan ada bersamanya. Kalau kita bandingkan dengan ucapan lainnya di dalam firman Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Ini adalah suatu kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarakun. Kitab itu penuh dengan berkah. Ramadan disebut oleh Rasulullah keberkahannya, Al-Quran disebut oleh Allah akan keberkahannya. Perbandingannya begini, Ramadan atau begini, seseorang atau sesuatu tidak akan mampu memberikan kebajikan dan
keberkahan atau keagungan maupun kemuliaan kepada selainnya bila dia tidak memiliki keberkahan dan keagungan pada dirinya. Al-Quran punya keagungan pada dirinya, punya keberkahan pada zatnya. Ini kehendak Allah demikian. Lalu Al-Quran memberikan keagungan dan keberkahan kepada orang lain, kepada selainnya, kepada tempat, kepada zaman, di mana Al-Quran itu dia berinteraksi dengan tempat, waktu dan zaman atau objek apapun. Dia akan mampu memberikan kesempurnaan kepada selainnya setelah kesempurnaan yang dia miliki. Bulan puasa juga demikian. Kalau Al-Quran disebut la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima liyundhira ba'san syadidan, dan seterusnya. Awal surah Al-Kahfi. Tadi awal surah Al-Baqarah. Garis lurusnya adalah Al-Quran la raib, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan tentang apa yang disampaikannya. Dia sesuai dengan logika dan sesuai dengan fakta. Dan apapun yang disampaikan oleh Al-Quran, ini kebenarannya absolut, maka disebut la raiba, berarti sempurna pada dirinya. Memang Al-Quran itu begitu, dia punya kesempurnaan, dengan bahasa lain punya keberkahan. Kemudian di awal surah Al-Kahfi tadi, jamaah rahimakumullah, anzala ala abdihi, setelah alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Al-Quran itu tidak ada bengkok, jadi dia lurus, tidak bengkok. Sama juga maknanya, apapun yang disampaikan oleh Al-Quran itu bila mereka insaf dengan menggunakan akal yang sehat, dia akan temukan kebenaran di sana. Tidak ada bengkok padanya. Mulai dari sumbernya, pembawanya, penerimanya, dan orang-orang yang menjalankan Al-Quran dengan kebenaran, atau orang yang beriman. Jadi sempurna pada dirinya. Lalu di awal Al-Baqarah disebut hudan lil muttaqin, ya, petunjuk bagi orang yang bertakwa, berarti memberikan kesempurnaan kepada yang lain. Di surah Al-Kahfi disebut qayyiman. Maksud qayyiman apa? Muqayyim. Dia bisa meluruskan orang-orang yang beriman atau yang berinteraksi dengan Al-Quran. Liyundhira ba'san syadida, ay liyundhira alladhina kafaru ba'san syadida wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Jadi ada kesempurnaan pada dirinya Al-Quran itu, lalu memberikan kesempurnaan kepada yang lain. Bulan Ramadan dia sempurna pada dirinya keberkahannya, lalu bisa menganugerahi dengan izin Allah kesempurnaan kepada yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan lain kelebihan bulan suci Ramadan yang dibicarakan oleh para juru dakwah, para muballigh, para asatiz, para masyayikh, dan guru-guru kita semua, tengku-tengku abu-abu. Mereka bicarakan berdasarkan apa yang mereka terima dari periwayatan demi periwayatan yang sumbernya nanti dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengalaman keilmuan dan intelektualitas daripada ulama dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah,
Kalau kita berikan contoh lain begini, Allah Subhanahu wa taala sempurna pada dirinya, zatnya, sifatnya, asma'nya serta af'alnya. Zat Allah, sifat Allah, asma' Allah maupun perbuatan-perbuatan Allah sempurna pada dirinya. Lalu Allah berikan kesempurnaan kepada para hambanya. Salah satunya, misalnya contohnya Isra Mi'rajnya Nabi. Maka dimulai dengan Subhana, Maha Suci Allah, sempurna. Lalu kesempurnaan Allah dengan kuasanya diberikan kesempurnaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, agak filosofi sedikit, agak pemahaman ayatnya, tapi masih dalam kerangka pemahaman para ulama. Lalu Nabi diisrakan, ya, diisrakan, lalu diperlihatkan padanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Berarti Allah sempurna, kasih sempurna kepada Muhammad, Muhammad sempurna, lalu kemudian kasih sempurna kepada umat. Itu surah Bani Israel. Masuk ke surah Al-Kahfi, Alhamdulillah. Surah Bani Israel mulai dengan Subhanallah. Surah Al-Kahfi mulai dengan Alhamdulillah. Subhanallah kesempurnaan pada dirinya, Alhamdulillah pemberian kesempurnaan pada selainnya. Begitulah kita memahami realitas kehidupan semuanya. Orang tua sudah sempurna, lalu dia memberikan kesempurnaan kepada anak-anaknya. Bahkan bisa saja orang tua yang tidak memiliki kesempurnaan pada dirinya, dia akan mengacaukan fitrah yang sudah diberikan oleh Allah pada anak-anaknya. Lihat, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka berikan kesempurnaan dulu, jaga diri, usahakan dengan ketakwaan, maka dia bisa memberikan pada orang lain. Jemaah rahimakumullah, muqaddimah ini akan kita bawa kepada puasa. Dalam Al-Quran, kita belum lihatlah hadis. Nanti sedikit kita ambil beberapa dari hadis, misalnya contoh. Tapi ini kita lihat dari Al-Quran. Kita bedah relung Al-Quran dulu, pelan-pelan. Di dalam Al-Quran, bulan yang penuh berkah ini disebut hanya sekali, dan tak ada bulan selainnya yang disebut. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Jadi kata Ramadan ada disebut, atau nama daripada bulan ini yang kita sekarang berada, hanya itu satu-satunya yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Bulan lain tidak ada. Tidak ada Zulhijjah, tidak ada Dzulqa'dah, tidak ada Rajab, tidak ada Muharram. Itu bulan yang 4 dari bulan haram. Selainnya, ya, ada 7 bulan lainnya selain Ramadan, tidak juga disebut. Tidak ada Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadi Al-Ula wa Tsaniyah, tidak ada. Tidak ada Sya'ban, tidak ada Syawal. 7 yang lain ini tidak disebut. Jamaah yang dirahmati Allah, itu kelebihan. Jika ada sambutan disebut satu orang, fulan, itu menandakan dia lebih. Belum lagi nanti punya gelar, dan gelar ini disebut di dalam banyak hadis, disebut dengan Syahrul Quran alladzi unzila fil Quran. Kemudian disebut Syahrus Sabri wal Muwasah, ya, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan, pada bulan itu ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Itu Nabi yang kasih nama. Kasratu al-asma tadullu ala syarafil musamma, kata para ulama.
banyaknya penamaan menunjukkan kepada mulianya, empunya nama itu. Al-Quran, Al-Furqan, Al-Quran, Kitabul Hidayah, Al-Quran, ya, Kitabul Huda, dan seterusnya. Adzikr, ini banyak nama, ya, menunjukkan kemuliaannya. Jadi puasa disebut nama Ramadannya itu bulan Ramadan, bukan puasa. Bulan Ramadan disebut cuma bulan itu dalam Al-Quran. Satu. Yang kedua, bulan Ramadan itu adalah kewajiban puasa. Tidak ada bulan lain yang wajib puasa. Lalu puasa ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu disebutkan oleh Allah baik secara langsung maupun tidak langsung 14 kali. Langsung maupun tidak langsung. Langsung maksudnya apa? Langsung maksudnya disebutkan dengan kata puasa, maknanya memang puasa. Tapi ada yang tidak langsung disebut dengan kata puasa, tapi maknanya adalah menahan diri. Ya, tidak langsung pada puasa. Ya. Kemudian disebutkan dengan puasa yang menunjukkan kepada orang yang berpuasa. Jadi tidak langsung kepada puasanya, pada orang. Was-shaimina was-shaimat. Innal muslimin muslimat, dan seterusnya nanti was-shaimin was-shaimat. Jadi ada 14 kali disebut dalam Al-Quran dengan penyebutan Ramadan atau nama bulan itu satu kali. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila misalnya kita lihat di surah Al-Baqarah, itu saja berapa kali disebutkan. Ya, kutiba alaikumusiyam, satu. Ya. Kemudian ada disebut lagi nanti, ya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Wajib padamu berpuasa, kemudian puasa itu lebih baik bagimu. Itu saja sudah 2 kali. Kemudian nanti disebut lagi uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Diperbolehkan atau dihalalkan bagi kalian untuk berhubungan arrafas, senggama, intim dengan istri-istri kalian pada malam hari di bulan, di saat berpuasa, malam harinya. Artinya di sini berarti kalau dia tidak melanjutkan puasa, ya, kalau dia tidak lanjutkan puasa, berarti tenggelam matahari dia buka, lalu nanti baru makan sahur, puasa lagi esok hari. Ada juga puasa wisal, puasa terus menerus selama 2 hari, 3 hari atau 4 hari, ya. Ini dilakukan oleh Rasulullah, tapi umat dilarang sehingga ulama membicarakannya. Ya, ada hadis, ya, para sahabat minta untuk puasa berkesinambungan. Ya, bahkan Imam Ahmad diriwayatkan sampai meninggal beliau melakukan puasa wisal, terus puasa 2 hari atau 3 hari sekali buka. Paling kurang sehari itu puasa dari sahur sampai sahur, baru dia makan sekali, minum sekali, sahur, tapi makruh. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu haram, karena memang dasar larangan dari Nabi, jangan lakukan itu. Wa anta tuwasil ya Rasulullah, tapi kami melihat engkau melakukan puasa itu terus menerus. Saya lain, kata Rasulullah, saya tidak sama seperti kalian. Inni abitu fayut'imunullah wa yasqini. Saya tidur tapi Allah kasih makan dan minum. Jadi buka puasa Nabi itu dalam tidurnya.
Allah yang kasih makan memang kenyang. Sehingga khususiat kata Imam Syafi'i nanti diterjemahkan oleh Imam An-Nawawi ya dalam menyebut kitab Al-Muhadzabnya itu. Beliau Majmu' Syarah Muhadzab. Jadi menjelaskan tentang puasa ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi ada 14 kali. Boleh dilihat nanti surah Al-Baqarah 183 sampai dengan 187 akan dapat. Ya. Kemudian boleh dilihat di surah Maryam ayat berapa itu? 26 atau 36. Itu disebutkan fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falam kallimal yawma insiya. Kalau kamu jumpa seseorang lalu tanyakan Siti Maryam itu bawa anak tanpa ada suami, yaitu Isa putra Maryam. Nanti ada yang tanya, dari mana itu anak? Bilang saja, saya sedang puasa. Jadi kata puasa di sini, saya sedang menahan diri dari bicara, karena itu nazar, saya tidak mau bicara. Jadi kalau ditanya apa itu anak, bawa nggak mau bicara, tanya langsung. Ya, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Fa asyarat ilaihi. Hai. Anu lintuhana. Ya urang gagat. Ya. Ma urang jeroh. Tok kakana anu. Cemana nih? Maryam bilang, tanya sini dengan isyarat, tidak ngomong. Nah, ini puasa dipakai kata puasa. Nadartu lirrahmani sauma. Saya bernadar puasa. Maksud puasa menahan diri tidak bicara. Karena makna puasa secara bahasa mutlaqul imsak. Dia semata-mata menahan diri apapun. Tinggal di rumah, nak mau keluar-keluar, tahan diri juga puasa namanya. Apalagi secara istilah sekarang sudah dipakai untuk melakukan puasa, itu menahan makan dan minum yang membatalkan puasa dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, nanti disebutkan lagi puasa. Ya. Ini tidak mungkin kita baca semua kan? Itu saja tadi sudah disebutkan orang-orang yang beriman, ya, orang-orang muslim, ya, laki-laki perempuan, orang-orang yang berpuasa, laki-laki dan perempuan disebut ayat. Ujung ayat, a'addallahu lahum, Allah berikan pada mereka surga. Ini puasa tuh. Di sana puasa surah Al-Baqarah. Ya. Kemudian puasa juga disebut untuk mereka yang membayar kifarat sumpah misalnya. Ya. Itu nanti ada di surah ya Al-Maidah, surah Al-Ahzab, surah Al-Mujadilah. Orang yang zihar menuduh istrinya mirip dengan orang tuanya. Zihar, mukamu, punggungmu itu mirip kali sama suami, sama makku katanya. Nah, itu dia menzihar. Dia tidak boleh mendekati istrinya kecuali dia membayar kifarat zihar. 60 hari puasa, tidak boleh berbuka. Mesti terus menerus setiap hari. Bukanya adalah ketika malam hari. Bukan pula wisal. Nanti ada puasa, dia sebut puasa per hari seperti biasa, ini normal. Puasa wisal 2 hari sekali berbuka atau 3 hari sekali. Kemudian puasa lil abad, sepanjang tahun puasa tapi setiap hari puasa, kecuali pada hari yang tidak boleh dipuasai, karena itu adalah syarat sah, mesti berkenaan dengan waktu yang boleh berpuasa. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melihat ini singkat, kita ringkas. Detailnya nanti dikonek sendiri dengan mukaddimah tadi.
Maka puasa ini memiliki kelebihan. Pertama, dia agung pada dirinya, berkah pada dirinya, membawa keberkahan pada kita. Membawa keberkahan dan keagungan pada kita dalam bentuk berapa? Satu, yang besar-besar saja, nanti pecahkan sendiri. Ya, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa kalian takwa. Ini makam yang tinggi ini, tidak main-main. Dengan makam ini seseorang diterima amal. Kalau tidak ada takwa, walaupun dia terkecil dari makam takwa, dia tidak ada, maka tidak diterima amal. Ada orang puasa untuk segar badan misalnya, turunkan berat badan ya, untuk diet, tidak ada niatnya karena Allah, tidak diterima. Tapi kalau dia niat karena Allah Ta'ala, di samping itu ya Allah supaya saya diet, boleh dibarengi dengan niat untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Boleh. Oh, puasa karena mogok makan demo, tidak diterima. Walaupun secara realitas kemasyarakatan, secara politik diterima, secara agama tidak diterima. Kecuali ya Allah, aku berpuasa untukmu, untuk membela kebenaran dan demo terhadap kebijakan yang tidak baik, misal, diterima. Nah, sudah. Nah, jadi puasa sudah berkah pada dirinya, membawa keberkahan pada kita, itu takwa. Yang kedua, dengan berpuasa maka seseorang dia akan mampu menganulir dengan puasanya itu kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Ya. Sumpah tadi, sudah bersumpah, dia langgar sumpahnya, dosa dengan Allah. Ini kemana mau pergi nih? Kesana ndak, kemari ndak, kesana ndak, kemari ndak. Kata Allah, di antara pilihan atau urutan nanti dibahas oleh para ulama, sudah puasa saja. Puasa 3 hari. Ya kan? Hilang dosa kita, habis. Allah anggap zero. Jadi puasa menjadi pelebur terhadap dosa. Karena itu dalam hadis nanti Nabi katakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa ya dengan penuh keimanan, mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dari yang telah berlalu. Ya, subhanallah. Itu yang kedua. Yang ketiga, puasa itu bisa memberikan kepada seseorang ya keadilan dalam memanfaatkan momentum dan situasi. Jadi kalau misalnya ada transaksi keadilan di sana, transaksi mufawadah, ya, tukar menukar di sana. Contoh, ya, orang yang naik haji untuk melakukan ibadah haji itu pakai metode tamattu atau qiran, maka dia mengambil kesempatan yang mudah pada waktu yang seharusnya mendahulukan sesuatu yang menjadi maksud. Kalau musim haji, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu kalau mau naik haji langsung ke haji karena maksudnya adalah untuk ibadah haji. Rupanya kita kerjakan dengan duluan ibadah umrah, jadi tamattu namanya. Antara fase setelah umrah dengan masa haji kita bisa pakai pakaian yang biasa dan melakukan hal-hal yang biasa. Juga qiran, menggabungkan haji dan umrah sekali melaksanakan metodenya. Nah, harus ada ya transaksi keseimbangan. Apa itu? Puasa 3 hari di sana, puasa 7 hari di kampung halaman. Kalau tidak pulang lagi 10 harinya puasa di sana. Jadi baru seimbang dia.
Jangan enak-enak ngambil kesempatan yang mudah sementara orang lain sudah bersusah-susah dengan haji ifrat. Dia mau mengambil sana. Nah, itu dia yang ketiga. Yang keempat, puasa itu ya mengantarkan seseorang untuk bisa mendapatkan surga. Untuk bisa mendapatkan surga, dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-Ahzab ya. Di sana nanti akan kita dapati di surah Al-Ahzab bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang demikian. Itu ayat yang kita baca tadi. Ya, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat was saimina was saimat. Ini Allah sebut, yaitu orang-orang yang berpuasa, yang laki-laki maupun yang berpuasa dari orang-orang perempuan. Wal hafidhina wal hafidhat wadzakirin Allah katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Puasa menjanjikan maghfirah dan puasa menjanjikan pahala yang sangat besar. Karena itu dalam hadis kudusi disebut, a'adattu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kami persiapkan, aku persiapkan, kata Allah. Itu orang yang berpuasa itu suatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terbetik di dalam hati. Apa itu? Kata ulama, karena mereka berpuasa untuk Allah. Tidak ada yang tahu puasanya kecuali Dia dan Allah. Maka Allah ya berikan pada mereka persiapan yang sangat indah. Di samping dalam ayat nanti disebut fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ada yang disembunyikan, tidak pernah dilihat. Ditanya, kenapa disembunyikan? Apa yang mereka kerjakan? Dulu mereka puasa, dia sembunyikan pada manusia, dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun kasih surprise. Ya, apa itu? Ajran 'azima. Wa qablahu maghfiratan. Ampunan diberikan lalu ditambah dengan ajran 'azima. Ini 4 keniscayaan bagi kita yang berpuasa. Nanti bercabang banyak sekali ya dari masing-masing ini semua. Subhanallah, Maha Suci Allah. Semoga kita semua, baik yang hadir di masjid maupun pendengar di rumah, dan umat Islam secara keseluruhan, dari umat Muhammad yang hadir di bulan suci Ramadan dengan sungguh-sungguh, akan diberikan ke-4 kriteria ini kepada kita. Semoga saja demikian adanya. Allahumma amin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا. واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار.
اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان، واجعلنا من الراشدين المهديين. واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أذقنا لذة طاعتك وخدمة دينك.